Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kawula hormati sekaligus kula takdimi dumatengipun Dr. Hajah Umi Hani MAG selaku pengajar sekaligus pembimbing bagi kita. Tak lupa juga kepada para pendengar sedaya yang semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Temriki kula badhe nyampaiaken ceramah singkat yang bertemakan tentang syarat untuk menuntut ilmu. Para hadirin ingkang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji syukur patut kita ucapkan sebagai wujud syukur atas karunia nikmat yang tak terkira ini yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita semua. Nikmat yang telah kita terima ini harus dan patut kita syukuri dan memanfaatkannya dengan cara yang baik dan untuk hal-hal yang baik juga, sehingga kita akan terus mendapatkan kebaikan dan keberkahan dalam kehidupan kita. Di antara cara-cara yang baik dalam memanfaatkan nikmat dari Allah ini adalah menggunakannya untuk hal-hal yang mampu meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan kita semua berupa menjalankan semua perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pun telah menegaskan bahwasanya akan meningkatkan derajat bagi orang-orang yang beriman, orang yang taat dan patuh kepada Allah, melaksanakan segala perintah-perintahnya, menjauhi segala larangan-larangannya, berusaha menciptakan suasana yang damai, menciptakan suasana yang aman, tentram dalam kehidupan bermasyarakat bersama-sama. Di dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuju fansuju yarfa'illahu amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Selain keutamaan orang-orang yang beriman, di akhir ayat ini Allah juga mengingatkan kepada kita untuk senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang berilmu, yang juga akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan memiliki posisi yang sama dengan orang yang beriman. Dari ayat ini dapat dipahami bahwasanya orang-orang yang mempunyai derajat yang paling tinggi di sisi Allah adalah orang yang beriman dan orang yang berilmu, terlebih mempunyai ilmu agama yang menjadi kunci segala dari kebaikan. Wajib kita pelajari untuk menyempurnakan agama dan amal ibadah kita. Dalam sebuah hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun yang perempuan. Dari hadis ini kita menyadari bahwasanya hukum mencari ilmu itu adalah fardu ain dan merupakan sebuah perintah langsung dari Allah, sehingga menuntut ilmu menjadi sebuah ibadah bagi kita semua. Dan ketika kita melaksanakannya, kita akan mendapatkan dua keutamaan langsung, yakni pertama, kita akan mendapatkan pahala karena sudah beribadah itu tadi, menuntut ilmu. Dan yang kedua, kita akan mendapatkan manfaat dari ilmu yang telah kita pelajari ini. Para hadirin ingkang dirahmati oleh Allah, belajar atau menuntut ilmu itu, khususnya belajar ilmu agama, adalah
ibadah yang tak kenal waktu, mulai kita lahir ke dunia ini sampai kita meninggal dunia nanti. Kita diwajibkan untuk terus melakukannya. Kita tidak diperbolehkan berpuas diri terhadap kemampuan dan pemahaman kita terhadap ilmu-ilmu agama. Kita tidak boleh berpuas hanya dengan modal hafalan saja, kemudian sudah merasa yang paling sok benar, paling sok baik dalam menjalankan ibadah, dan paling sok tahu tentang ilmu agama yang sangat luas ini. Setelah itu mengkafir-ngafirkan orang lain, menyalahkan orang lain, wes pokoknya sing paling sok bener dewe, itu yang salah dan itu harus kita hindari. Para hadirin ingkang dirahmati Allah, di era digital saat ini banyak ditemukan di media sosial dan di kehidupan kita sehari-hari orang yang sudah merasa puas dan merasa paling memahami ilmu agama, walau hanya dia belajar dalam waktu singkat melalui internet. Mereka belajar agama bukan dari sosok yang otoritatif atau bukan dari langsung ahlinya. Padahal dalam menuntut ilmu itu dibutuhkan syarat yang tidak sedikit. Imam Az-Zanuji dalam kitab Ta'lim pun menyebutkan bahwasanya syarat menuntut ilmu itu ada 6. Ala la tanalul ilma illa bi sittatin saumi ka'an majmu ila ihabi bayani tukain wa hirsin wa istibarin wa hulqatin wa irsyadi ustadin wa tulin zamani. Di dalam bait syair ini disebutkan bahwasanya syarat yang pertama dalam menuntut ilmu adalah tukain, kecerdasan. Kecerdasan ini mencakup akal, akhlak, emosi, di mana kecerdasan akhlaklah yang lebih diutamakan agar ilmu dapat diserap atau dipahami dengan baik. Syarat yang kedua adalah wahirsin, bersungguh-sungguh dalam nopo, bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, yakni dengan memiliki tekad yang kuat dan tak gampang putus asa dalam menimba ilmu. Syarat ingkang kaping 3 yakni wasdibarin, harus bersabar dalam menjalani proses menuntut ilmu dengan tegar menghadapi cobaan dan gangguan. Kemudian syarat ingkang kaping 4 yakni wabul gotin, harus keluar biaya. Ya, menuntut ilmu harus mengeluarkan modal atau biaya. Kita perlu menyadari bahwasanya setiap perjuangan pasti ada pengorbanan, termasuk juga mencari ilmu. Jangan berharap ilmu yang berkualitas dan bermanfaat jika kita tidak mau berkorban dengan mengeluarkan biaya atau kebutuhan ilmu yang sedang kita cari. Ingkang kaping gangsal yakni wa irsyadi ustadin, manut datang guru atau manut mengikuti petunjuk dari guru. Itu artinya kita tidak boleh belajar tanpa guru, khususnya belajar ilmu agama. Dalam mempelajari sesuatu, kita harus mencari seseorang yang mampu atau seseorang yang memang sesuai dengan bidang keahliannya. Silsilah atau asal-usul dari ilmu itu, silsilah atau asal-usul ilmu dari sang guru juga sangat penting. Untuk apa? Untuk diperhatikan, karena jika kita belajar pada orang yang tak memiliki silsilah atau sanad keilmuan, kita akan mendapatkan ilmu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya. Dengan guru yang mempunyai ilmu yang benar, guru itu akan memberikan bimbingan serta koreksi jika kita melakukan suatu kesalahan sedikit pun, maupun kesalahan yang kecil maupun kesalahan yang besar. Pasti guru akan memberikan arahan. Selanjutnya, syarat yang terakhir, syarat untuk menuntut ilmu adalah watu lizamani, mongso kang suwi. Syarat seorang dalam menuntut ilmu haruslah menempuh waktu yang sangat lama, tidak instan, tidak simsalabim ujuk-ujuk dadi, tidak bisa tiba-tiba alim dengan belajar hanya dengan waktu yang sangat singkat. Itu hanya khusus untuk orang-orang yang dipilih langsung oleh Allah untuk menerima ilham darinya. Nah, sedangkan kita yang kayak gini, yang bodoh ini, ya harus banyak-banyak belajar. Sesuai kata para ulama zaman dahulu, kewajiban yang harus dilakukan seseorang dari lahir ke dunia sampai meninggal dunia, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat.
Para hadirin ingkang dirahmati oleh Allah, dari hal-hal yang sudah kaula sampaikan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya belajar atau menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban sekaligus ibadah yang harus dilakukan seseorang dengan memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Tidak gampang usaha dalam mencari ilmu, namun tidak boleh pula patah semangat untuk mendapatkannya. Imam Syafi'i ngendika, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan pedihnya kebodohan. Para hadirin ingkang dirahmati Allah, ada sebuah kisah supaya kita senang untuk menuntut ilmu. Kisah ini diambil dari Imam Abu Hatim Ar-Razi. Suatu hari beliau bersama temannya berkeliling untuk mengaji atau menuntut ilmu dari suatu kota ke kota yang lain. Setelah selesai ngaji, beliau dan temannya itu pulang. Beliau pulang dalam keadaan yang sangat lapar. Kemudian setelah itu beliau langsung pulang menuju ke rumahnya. Dan pas di saat ke rumah, beliau tidak mendapatkan apa-apa kecuali beliau adanya air. Makanya dari itu Imam Abu Hatim Ar-Razi langsung minum air untuk apa? Untuk mengganjal perutnya yang sangat lapar. Kemudian beliau istirahat untuk merehatkan badannya untuk ngaji sesok ini. Kemudian pada keesokan harinya temannya Abu Hatim Ar-Razi itu ngampiri, mendatangi lagi rumahnya Abu Hatim Ar-Razi untuk ngajak ngaji meneh. Terus Abu Hatim Ar-Razi menjawab, wahai temanku, sungguh badanku sangat lemah. Aku sungguh sangat tidak kuat, wahai temanku. Kemudian temannya bertanya, apa yang membuat badanmu menjadi lemah, wahai temanku? Kemudian Abu Hatim Ar-Razi menjawab, aku tidak bisa menunjukkan lagi perihal kondisiku ini padamu. Sungguh, wahai temanku, aku belum makan sejak beberapa hari kemarin. Terus temannya Abu Hatim Ar-Razi memberi sisa uang dari yang dia miliki, memberi 1 dinar uang yang dari sisa yang dia miliki diberikan kepada Abu Hatim Ar-Razi, setengahnya untuk biaya makan dan setengahnya untuk biaya sewa. Dan setelah itu beliau berdua meninggalkan kota Basrah untuk ngaji meneh. Dari kisah Abu Hatim Ar-Razi ini kita bisa belajar bahwa menuntut atau mencari ilmu haruslah dibarengi dengan semangat yang kuat, haruslah dibarengi dengan kesungguh-sungguhan, haruslah dibarengi dengan perjuangan, bahkan adanya pengorbanan. Akan segala rintangan yang kita hadapi dapat kita lalui, sehingga dengan mudah kita memperoleh sebuah ilmu pengetahuan. Maka dari itu, orang yang ingin menuntut ilmu dan memperoleh ilmu akan tetapi tidak tahan terhadap lelah dan letihnya dalam mencari ilmu, maka jangan berharap orang tersebut memperoleh suatu ilmu yang ia cari. Karena menuntut ilmu tentu membutuhkan kesabaran dan perjuangan yang sangat dahsyat. Itu artinya barang siapa yang tidak tahan akan lelah dan letihnya dalam menuntut ilmu, maka orang tersebut akan mendapatkan kegagalan atau mendapatkan kebodohan. Demikianlah kisah sebagian besar para ulama, termasuk kisahnya dari Abu Hatim Ar-Razi dalam menuntut ilmu, penuh dengan kesungguh-sungguhan, penuh dengan ujian, penuh dengan rintangan, serta penuh dengan pengorbanan. Lalu bagaimana dengan kita yang sudah serba kecukupan, sudah serba ada? Wallahu a'lam. Marilah senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah supaya hati kita terbuka agar ilmu yang kita pelajari terserap secara sempurna, dan semoga semua ilmu yang kita pelajari dari awal hingga saat ini mampu kita amalkan dengan semaksimal mungkin dan juga berguna bagi keluarga, agama, nusa dan bangsa, khususnya bagi diri kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Ada kertas di pohon menanti, penjual jamu membawa peti. Dengan ikhlas pahala menanti, dengan ilmu akan dihormati.
Saya akhiri ceramah singkat ini, jika ada kurangnya itu berasal dari diri saya sendiri. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.